Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi yaitu fungsi naik dan turun menggunakan grafik fungsi trigonometri. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Billy Azwa Suhendra, Revalinga Ditasya, Hilmi Muhammad Fauzi, Naufal Abda Vijaya, Raisa Kamila Rahma, Narenda Krisna, Hurunin Lintang, Kalista Kezia Indrawari, Fahri Mehran Parsya. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat menjelaskan keterkaitan fungsi naik dan turun menggunakan grafik fungsi trigonometri. 2. Diharapkan siswa dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan fungsi naik dan turun menggunakan grafik fungsi trigonometri. Kita akan mulai dengan yaitu apa itu grafik fungsi trigonometri. Nah, grafik fungsi trigonometri adalah representasi visual dari hubungan antara sudut yang biasanya dalam radian dan nilai fungsi trigonometri yang bersesuaian. Saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi sinus. Grafik trigonometri fx sama dengan sin ax. Ciri-cirinya yaitu y maksimalnya 1, y minimalnya min 1, periodenya 2pi, amplitudenya 1. Rumus grafik trigonometri fx sama dengan sin ax itu ada 5. Yang pertama adalah bentuk umum yaitu fx sama dengan a sin k tutup kurung x plus minus a tutup kurung plus minus c. Untuk rumus periodenya yaitu 2pi per k dengan nilai pi yaitu 180 derajat. Habis itu rumus nilai maksnya a tambah c, rumus nilai minimum min a plus c, dan amplitudo yaitu a. A besar adalah simpangan terjauh atau amplitudo, k adalah banyak gelombang dalam satu periode, alfa adalah pergeseran grafik ke kiri atau ke kanan, dan c adalah pergeseran grafik ke atas atau ke bawah. Berikut saya mengasih contoh soal sin. Koefisien yang berada di depan fungsi sinus pada fungsi yang diberikan y sama dengan sin 8x min 60 derajat. Jadi amplitudo adalah 1. Kedua, periode. Periode fungsi sinus dihitung dengan rumus t sama dengan 2pi per b, dengan b adalah koefisien yang mengalihkan x dalam fungsi yang diberikan koefisien b sama dengan 8. Jadi t sama dengan 2pi per 8 sama dengan pi per 4. Jadi periode fungsi adalah pi per 4 atau 45 derajat. Yang ketiga adalah pergerakan fase. Pergerakan fase dihitung dengan rumus c per b. Dengan c adalah konstantan dalam bentuk 8x min 60 derajat dan b adalah koefisien yang mengalihkan x. Dalam hal ini c sama dengan min 60 derajat dan b sama dengan 8. Jadi pergerakan fase min 60 derajat per 8 sama dengan min 7,5 atau min 7,5. Jadi pergerakan fase adalah min 7,5, arah pergerakan fase adalah ke kanan karena nilainya negatif. Yang kedua adalah menggambar grafik fungsi. Y sama dengan sin 3x min 60 derajat untuk satu periode. Langkah-langkah untuk menggambar grafik adalah diketahui fungsi yang diminta adalah y sama dengan sin 3x min 60 derajat. Amplitudo sama dengan 1 karena tidak ada koefisien di depan sinus. Periode dihitung menggunakan rumus yang sama. T sama dengan 2pi per b, dengan b sama dengan 3 maka T sama dengan 2pi per 3. Jadi periode fungsi Y sama dengan sin 3x min 60 derajat adalah 2pi per 3. Jadi periode fungsi Y sama dengan sin 3x min 60 derajat adalah 2pi per 3. Pergerakan fase untuk fungsi Y sama dengan sin 3x min 60. Pergerakan fase dihitung dengan rumus C per B, dengan C sama dengan min 60 derajat dan B sama dengan 3, maka pergerakan fase min 60 derajat per 3 sama dengan min 20. Jadi pergerakan fase adalah min 20 derajat, yang berarti grafik bergerak ke kanan sebesar 20 derajat. Yang berikutnya adalah grafik fungsi kosinus. Grafik trigonometri kosinus bisa dilihat dari gambar berikut ini. Kosinus memiliki ciri-ciri yaitu y max sama dengan 1, y min sama dengan min 1, periodenya sama dengan 2pi, amplitudenya sama dengan 1. Rumus grafik trigonometri kosinus. Bentuk umumnya yaitu fx sama dengan a
cos K buka kurung X plus min B tutup kurung plus min C. Nah, untuk rumus periodenya yaitu 2pi per K dengan nilai pi yaitu 180 derajat. Rumus amplitudenya yaitu A. Rumus nilai max yaitu A plus C. Rumus nilai min yaitu min A plus C. Pakai dengan Fx sama dengan A cos Kx. Nilai minimum dan maksimum dari grafik ini itu adalah 3 dan min 3. Kita bisa gunakan rumus A sama dengan nilai maksimal dikurang nilai minimum dibagi 2 sama dengan 3 dikurang min 3 per 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Lalu kita bisa cari K-nya dengan 2pi per periode. Tinggal dimasukin 2pi per pi. Coret-coret sama 2. Kita masukin ke Fx sama dengan A cos Kx. Sama dengan A-nya itu 3, cos K-nya 2x. Kita bisa gunakan rumus Fx sama dengan A cos Kx. Dari sini kita bisa tentukan nilai maksimumnya dan minimumnya itu setengah dan min setengah. Kita bisa pakai rumus A sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi 2 sama dengan min setengah kurang setengah. Per 2 sama dengan setengah. Lalu kita bisa cari K-nya dengan K sama dengan 2pi per periode sama dengan 2pi per pi. Coret-coret 2. Masukin ke rumus Fx sama dengan A cos Kx sama dengan A-nya setengah cos K-nya 2x. Jawabannya ini. Berikutnya ada grafik trigonometri Fx sama dengan tan Ax dengan ciri-ciri Y max sama dengan tak terbatas, Y min sama dengan negatif tak terbatas, periodenya sama dengan pi, dan amplitudenya sama dengan tak terbatas. Selanjutnya ada rumus grafik trigonometri Fx sama dengan tan Ax. Bentuk umumnya yaitu Fx sama dengan A tan B buka kurung X plus C tutup kurung plus D. Plus minus ya itu ya. Ya Allah, Ulang. Ya Allah. Gua udah dibaca. Selanjutnya ada rumus grafik trigonometri Fx sama dengan tan Ax. Bentuk umumnya yaitu Fx sama dengan A kali tan B buka kurung X plus minus C tutup kurung plus minus D. Lalu periodenya atau T rumusnya itu pi per K dengan nilai pi sama dengan 180 derajat. Nilai maksimalnya itu tidak tak terbatas. Nilai min itu min tak terbatas. Amplitudenya sama dengan setengah kali tak terbatas sama dengan tidak terbatas. Selanjutnya di sini ada contoh soal untuk grafik fungsi tan. Buatlah sketsa grafik Y sama dengan tan X min 30. Dimana untuk mempermudah pengerjaan kita bisa menuliskan Y sama dengan 1 tan 1 X min 30 plus 0. Dimana kita bisa mengetahui bahwa nilai A itu nilai A nya 1, B nya 1, C nya min 30 dan D nya 0. Nah, untuk menentukan periode, kita bisa menentukan dari 180 dibagi dengan nilai B. Karena di sini nilai B-nya 1, maka periodenya menjadi 180. Selanjutnya, karena di sini nilai C-nya minus 30, maka grafiknya akan bergeser ke kanan sejauh 30. Dan karena nilai D-nya 0, maka dia tidak akan bergeser ke atas maupun ke bawah. Selanjutnya kita ambil bagian tengahnya, yaitu 90. Lalu kita bisa langsung membuat grafiknya seperti pada gambar, di mana grafiknya dimulai dari angka 30 dan diakhiri pada angka 210. 210 ini didapat dari 180 ditambah dengan 30. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai fungsi naik dan turun menggunakan grafik fungsi trigonometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.